Ya, selamat siang. Langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan melalui Zoom meeting untuk berdiskusi bersama mengenai kegunaan media kontras pada MRI, serta efek negatif atau dampak dari pemakaian media kontras MRI tersebut. Perkenankan, saya Maulidi Syahril untuk membuka diskusi pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diskusi kali ini, kami dari kelompok 4 membagi menjadi 2 kelompok kecil untuk membahas 2 materi yang berbeda. Kelompok pertama dengan anggota Rika Wahyu Amalia, kemudian ada Cynthia Risti, Ahmad Nizar, Novanto Eko Nugroho, serta saya sendiri Maulidi Syahril yang akan memaparkan hasil diskusi mengenai kegunaan media kontras MRI. Sedangkan kelompok kedua beranggotakan yaitu Vidya Mantika, Putri Indrianti, Siti Elsa, Nahdia Tulamalia, dan Muhammad Al-Hafiz yang akan memaparkan hasil diskusi mengenai efek negatif atau dampak dari pemakaian media kontras pada MRI. Ya, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja. Diskusi pertama disampaikan oleh kelompok 1. Waktunya dipersilahkan, kelompok 1, silahkan. Baik, terima kasih kepada Maulidi. Saya perwakilan dari kelompok 1, Rika Wahyu Amalia, akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan memaparkan diskusi mengenai kegunaan media kontras pada pemeriksaan MRI. Kami mengambil salah satu artikel dari GE Healthcare yang berjudul Overview of MRI Contrast yang dipublikasikan pada tanggal 13 Agustus 2018. Magnetic Resonance Imaging atau MRI ini adalah prosedur pemindaian yang digunakan dalam pengobatan untuk memeriksa bagian dalam tubuh manusia. Mesin MRI adalah mesin silinder besar yang menciptakan medan magnet yang kuat di sekitar pasien. Di dalam artikel tersebut dijelaskan terdapat 2 jenis pemeriksaan MRI, yaitu MRI kontras dan MRI non-kontras. Kontras pada MRI ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari patologi yang ada pada pasien, terutama tumor. Artikel ini juga membahas mengenai perbedaan MRI dengan kontras dan juga MRI non-kontras. Untuk penggunaannya sendiri, pemeriksaan MRI baik menggunakan kontras maupun tidak, tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan. MRI kontras akan lebih dibutuhkan untuk melihat adanya tumor, jinak maupun ganas, pemeriksaan pada pembuluh darah, baik arteri maupun vena, serta dapat digunakan untuk pemeriksaan tulang rawan dan struktur tulang pada tulang belakang. Sedangkan MRI non-kontras lebih digunakan pada pemeriksaan cedera olahraga, cedera akibat pekerjaan, dan nyeri punggung. Setiap pemeriksaan pasti memiliki efek samping, begitu juga dengan MRI kontras ini. Pemeriksaan ini kemungkinan besar akan menyebabkan reaksi alergi, fibrosis sistemik nefrogenik, retensi gadolinium, dan lain-lain. Itulah pemaparan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 1. Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Saya izin bertanya, nama saya Vidya Mantika. Mau tanya apakah ada perbedaan dari MRI non-kontras dan MRI kontras? Terima kasih.
Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Saya Nadiatul Amalia. Terlebih dahulu. Saya Nadiatul Amalia izin bertanya. Pada kasus apakah media kontras MRI sangat dibutuhkan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, nama saya Siti Elsa. Mau bertanya kepada kelompok presentan, saat menggunakan media kontras pada pemeriksaan MRI, bagaimanakah tampilan dari media kontras tersebut? Jadi pada gambar itu tampak seperti apa gitu. Terima kasih. Adakah pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Saya Muhammad Al-Hafid mau bertanya, apakah pada pasien hamil dapat dilakukan pemeriksaan MRI menggunakan media kontras? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adakah pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Saya Putri Indrianti mau bertanya kepada kelompok presentan, adakah persiapan khusus sebelum melakukan pemeriksaan MRI kontras? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adakah pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada. Izinkan saya moderator untuk saya dan teman-teman berdiskusi sebentar agar bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman lainnya. Ya, silahkan. Ya. Silakan dijawab. Pertanyaannya apa? Terus dari siapa? Kemudian dijawab. Baik, saya Rika Yamalia akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vidya mengenai perbedaan MRI non-kontras dan juga MRI dengan kontras. Dalam artikel ini dituliskan ada 3 perbedaan
yang paling menonjol. Yang pertama, prosedur dari MRI. Jika prosedur MRI dilakukan dengan kontras, maka tidak diperlukan prosedur MRI tambahan karena resolusi gambar yang dihasilkan sudah bagus. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan MRI non-kontras mungkin memerlukan prosedur tambahan untuk mengklarifikasi kelainan patologi pada pasien. Yang kedua, MRI dengan kontras lebih baik dalam mengukur dan menilai tumor. Kontras itu membantu mendeteksi bahkan sampai tumor terkecil sekalipun, memberikan kejelasan lebih kepada ahli bedah mengenai lokasi dan ukuran tumor, serta jaringan-jaringan lain yang terlibat. Yang ketiga, gambar MRI dengan kontras lebih jelas dan juga memiliki kualitas yang lebih baik daripada gambar tanpa kontras. Seperti itu jawaban dari diskusi. Bagaimana Saudari Vidya? Baik, terima kasih Rika atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Sebelumnya saya memastikan pertanyaan dulu dari Elsa. Apakah pertanyaannya saat menggunakan media kontras pada pemeriksaan MRI? Bagaimanakah tampilan dari media kontras tersebut? Apakah benar Saudari Elsa? Ya, benar. Pertanyaannya itu. Baik, ketika warna gadolinium disuntikkan ke dalam aliran darah pasien, agar agen kontras bersirkulasi melalui aliran darah dan diserap di jaringan tertentu, membuat lebih menonjol pada pemindaian. Dalam gambar MRI tubuh, udara dan tulang keras tidak mengeluarkan sinyal MRI, sehingga area ini tampak hitam atau gelap pada pemindaian. Namun, sumsum tulang, cairan tulang belakang, darah, dan jaringan lunak bervariasi dalam intensitas dari hitam ke putih, tergantung pada jumlah lemak dan air yang ada di setiap jaringan, dan pengaturan mesin khusus untuk pemindaian. Dokter radiologi kemudian membandingkan ukuran dan distribusi area terang dan gelap dengan menilai jaringan normal dan abnormal. Jika kontras digunakan selama pemindaian, jaringan yang ditargetkan akan bersinar putih terang pada gambar akhir dan membuatnya mudah untuk dideteksi dan dinilai. Begitu, Saudari Elsa. Berarti kontras itu terlihat putih ya di gambaran nantinya. Iya, benar. Kontras itu akan menambah intensitas sehingga gambar jaringan organ yang terkena kontras tersebut akan terlihat lebih putih. Oh, iya. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Cynthia. Sama-sama. Baik, selamat siang Mbak Puput. Siang, Saya Mas Novando. menjawab pertanyaan Anda. Anda bertanya, adakah persiapan khusus sebelum melakukan pemeriksaan MRI kontras? Apakah benar demikian pertanyaan Anda? Benar. Baik, izinkan kelompok kami menjawab. Pada pemeriksaan MRI kontras, tentu saja terdapat persiapan pasien yang harus dilakukan. Beberapa pemeriksaan tersebut membutuhkan puasa kurang lebih 4 jam sebelum pemeriksaan. Persiapan puasa ini biasanya dilakukan untuk pemeriksaan MRI pelvis atau abdominal. Selain itu, pada pemeriksaan MRCP atau pemeriksaan yang khusus untuk kandung empedu, maka pasien juga disarankan untuk makan dan minum. Selain persiapan tersebut, persiapan umum yang harus dilakukan ketika pemeriksaan MRI juga harus dilakukan, seperti mengganti pakaian dengan baju pasien, melepas benda-benda logam yang dipakai pasien seperti kalung, anting, gelang, dan lain-lain. Radiografer juga harus memberikan kuesioner kepada pasien untuk melihat apakah pasien boleh melanjutkan pemeriksaan atau tidak.
Kira-kira seperti itu diskusi dari kelompok kami, Mbak Puput. Apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya Novanto. Baik, sama-sama terima kasih Mbak Puput atas pertanyaannya. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Nahdia. Pertanyaannya yaitu, pada kasus apakah media kontras MRI sangat dibutuhkan? Betul seperti itu pertanyaannya, Mbak Nahdia? Ya, betul. Ya, betul. Ya, coba saya jawab. Kontras MRI sangat diperlukan kalau gambar harus sangat detail untuk mengevaluasi area masalah tubuh. Kontras gadolinium digunakan pada sekitar 1 dari 3 pemindaian MRI untuk meningkatkan akurasi diagnostik pemindaian, lalu menambahkan kontras pada gambar, meningkatkan visibilitas peradangan, tumor pembuluh darah, dan suplai darah ke organ tertentu. Jadi fungsinya itu buat menambahkan detail ke patologi yang ingin ditampilkan. Begitu Mbak Nadia. Terima kasih atas jawabannya, Nizar. Sama-sama. Sudah berjawab semua. Pertanyaannya. Sepertinya pertanyaan dari Al-Hafiz belum dijawab. Coba tak jawab lagi ya pertanyaan dari Al-Hafiz. Pertanyaannya yaitu, apakah pada pasien hamil dapat dilakukan pemeriksaan MRI menggunakan media kontras? Jawabannya, pasien hamil itu tidak dapat melakukan MRI dengan kontras. Kalau pasien hamil atau mengira mungkin hamil, rekomendasi dokter untuk injeksi media kontras gadolinium sangat tidak mungkin, kecuali jika dianggap sangat penting. Studi media kontras gadolinium harus dihindari selama kehamilan karena dikaitkan dengan peningkatan risiko pada janin pada kehamilan tersebut. Kalau memang pemeriksaan MRI kontras terpaksa dilaksanakan, sebelum itu dilakukan suntikan dokter. Kalau pemeriksaan MRI kontras terpaksa dilaksanakan, sebelum itu dokter akan mendiskusikan mengenai zat kontras tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Nizar. Sudah dijawab semua ya, berarti ya. Ada yang ingin menambahkan lagi dari kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, berarti cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya pada materi pertama. Kemudian kita lanjut diskusi materi yang selanjutnya mengenai efek negatif atau dampak dari media kontras pada MRI. Kepada kelompok 2 dipersilahkan.
Terima kasih Maulidi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dibahas di artikel ini. Artikel ini menjelaskan tentang efek samping penggunaan media kontras pada MRI. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2015. Pertama itu ada hipersensitivitas, merupakan reaksi anafilaksis terhadap media kontras teriodinasi umumnya terjadi pada senyawa ionik yang memiliki sifat osmolalitas tinggi. Risiko hipersensitivitas meningkat pada pasien dengan riwayat asma atau alergi. Hipersensitivitas terhadap obat, supresi adrenal, dan penyakit jantung. Media kontras yang sering digunakan pada MRI yaitu gadolinium. Gadolinium itu adalah unsur kimia dengan nomor atom 64. Gadolinium merupakan strongly magnetic pada suhu ruang dan menunjukkan sifat ferromagnetik di bawah suhu ruang. Gadolinium itu sendiri memperlihatkan efek magnetokalorik. Gadolinium terdapat jenis-jenisnya antara lain gadodiamid, gadoxetik, dan gadobutrol. Jenis-jenis tersebut beserta efek sampingnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Ini selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja media kontras yang digunakan dalam pemeriksaan ini. Berdasarkan artikel yang kami dapatkan, media kontras yang digunakan dalam pemeriksaan ini di antaranya yang pertama adalah gadodiamid. Gadodiamid ini media kontras untuk MRI cranial atau tulang tengkorak dan spinal atau tulang belakang. Untuk kontraindikasi gadodiamid ini antara lain riwayat hipersensitif, riwayat asma atau penyakit pernapasan lain yang disebabkan alergi, gangguan fungsi ginjal berat, akut dan kronik, serta kehamilan. Peringatan dalam menggunakan media kontras gadodiamid ini yaitu tidak menyusui setidaknya sampai 24 jam setelah pemberian obat. Untuk efek samping penggunaannya antara lain tidak nyaman karena rasa hangat, dingin, sensasi tekanan atau nyeri pada bagian injeksi. Pusing, mual, sakit kepala, dan sensasi panas pada indera perasa dan penciuman. Kemudian dapat terjadi muntah, mengantuk, paresthesia, gangguan penglihatan, diare, cemas, apnea, nyeri dada, takikardi, gemetar, artralgia, atau gejala yang mirip alergi seperti urtikaria, gatal, atau iritasi pada tenggorokan. Dapat terjadi juga reaksi anafilaksis dan kejang. Juga dapat mengakibatkan perubahan sementara kadar berisi dalam darah dan mempengaruhi pengukuran kadar kalsium dalam darah. Untuk jenis media kontras toksik akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menyambung penjelasan dari Putri. Jadi, saya akan menjelaskan tentang media kontras yang namanya gadoxetik dinatrium asam. Jadi, indikasi pada media kontras ini yaitu media kontras ini berbasis gadolinium yang digunakan untuk pembobotan T1 pada MRI, khususnya pada organ hati. Terdapat peringatan khusus di sini harus dilaporkan jika terjadi reaksi anafilaktik. Obat dan alat yang diperlukan untuk mengatasi reaksi tersebut yaitu ventilator oksigen, selang endotrakeal, dan selang endotrakeal. Kedua alat itu harus berada dekat dengan proses pemeriksaan dan hentikan injeksi
media kontras jika terjadi gangguan seperti berikut. Gangguan jantung berat hanya digunakan pada wanita hamil jika jelas diperlukan. Lalu pada ibu menyusui harus dihentikan menyusui, harus dihentikan bila 24 jam setelah penggunaan gadobutrol. Lalu interaksinya, obat bersifat anionik seperti rifampicin dapat berkompetisi dengan media kontras hepatik dalam proses ekskresi melalui empedu dan ekskresi biliar. Lalu kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap zat aktif atau bahan eksipien atau pengisi. Lalu efek sampingnya itu tidak sering terjadi, itu seperti sakit kepala, pusing, parestesia, gangguan pengecapan, parosmia, vasodilatasi, hipertensi, dyspnea, mual, muntah, ruam, pruritus, dan lain-lain. Lalu yang jarang terjadi itu seperti vertigo, palpitasi pada bandel branch block, mulut kering, peningkatan saliva, dan lain-lain. Dosisnya pada dewasa dapat dilakukan injeksi bolus intravena 0,1 ml per kilo berat badan. Lalu kecepatannya pemberian 2 ml per detik dan tidak direkomendasikan pada anak usia di bawah 18 tahun. Lalu pasien sebaiknya puasa dan makanan dikeluarkan dari tubuhnya 2 jam sebelum pemeriksaan MRI. Lalu tidak boleh diberikan secara intramuskular. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk yang media kontras gadobutrol. Untuk indikasinya yaitu ada media kontras pada pencitraan resonansi MRI, kranial, dan spinal. Yang kedua yaitu MRI hati atau ginjal untuk mengidentifikasi sel ganas atau sel jinak pada pasien yang diduga atau terbukti mempunyai lesi vokal. Yang ketiga yaitu media kontras pada CIMRA digunakan pada pasien di atas usia 7 tahun. Selanjutnya yaitu ada efek samping dari media kontras gadobutrol yang tidak umum yaitu sakit kepala, pusing, disgesia, parestesia, vasodilatasi, mual, nyeri, atau reaksi lain pada penyuntikan. Yang jarang terjadi yaitu reaksi anafilatik, parosmia, hipotensi, dyspnea, muntah, urtikaria, dan ruam. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya. Langsung saja kita lanjutkan diskusi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dibuka 2 pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, saya Rika Wahyamalia dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, menurut kelompok Anda, media kontras mana yang paling baik digunakan untuk pemeriksaan MRI? Terima kasih. Lanjut, pertanyaan kedua. Baik, selamat sore. Saya izin bertanya.
pada presentasi Anda tadi dijelaskan bahwa kehamilan termasuk pada kontraindikasi pemeriksaan MRI. Nah, saya izin bertanya, kenapa sih kok kehamilan itu termasuk atau menjadi salah satu kontraindikasi pada pemeriksaan MRI? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sesi pertanyaan mungkin cukup 2 karena waktu yang dibatasi. Pertanyaan pertama silakan jika sudah siap, monggo dijawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rika, yaitu dari media kontras yang telah dipaparkan, manakah yang paling baik untuk digunakan dalam pemeriksaan MRI? Menurut saya semuanya baik, karena di mana media kontras yang telah dipaparkan tersebut berbasis gadolinium ekstraseluler, yang sejauh ini adalah yang termurah, paling umum tersedia, paling dapat ditoleransi, dan paling serbaguna. Gadolinium memungkinkan sangat baik deteksi lesi serta karakterisasi pada kasus yang kompleks. Namun, dalam sekelompok pasien, misalnya dalam kasus karsinoma hepatoseluler, terutama pada sirosis hati, lesi kecil cenderung menghilang karena di sekitar hati mengalami peningkatan heterogen. Jenis media kontras yang telah dipaparkan tadi digunakan sesuai dengan objek yang akan diperiksa, seperti misalnya gadodiamid untuk mencari kranial dan spinal, untuk organ hati, dan gadobutrol untuk mengidentifikasi sel ganas atau sel jinak pada hati atau ginjal. Sekian jawaban dari saya. Sudah cukup atau belum? Sudah cukup, terima kasih Putri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Novanto. Yang pertanyaannya yaitu, di artikel dijelaskan bahwa kehamilan termasuk pada kontraindikasi. Mengapa demikian? Gitu ya. Nah, saya jawab, karena pada pasien yang sedang hamil, jika dilakukan pemeriksaan kontras MRI akan mengakibatkan keterlambatan perkembangan embrio dan bahkan bisa jadi kematian embrio. Pemberian media kontras pada MRI hanya boleh diberikan pada wanita hamil jika potensi manfaatnya lebih besar daripada risikonya bagi janin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya. Kemudian saya izin menyampaikan kesimpulan atas hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu pemeriksaan MRI dibagi menjadi 2, yaitu MRI kontras dan non-kontras. Baik menggunakan kontras maupun tidak tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan. MRI kontras biasanya digunakan untuk melihat adanya tumor jinak maupun tumor ganas. Pemeriksaan pada pembuluh darah, baik arteri maupun vena, serta dapat digunakan untuk pemeriksaan tulang rawan dan struktur tulang pada tulang belakang. Sedangkan pada MRI non-kontras lebih digunakan pada pemeriksaan yang berkaitan cedera. Kemudian, efek samping pada media kontras MRI, yaitu sebelumnya media kontras yang digunakan dalam pemeriksaan MRI antara lain yaitu ada gadodiamid, gadoxetic dinatrium asam, dan gadobutrol. Pada media kontras gadodiamid digunakan untuk MRI kranial dan spinal, gadoxetic digunakan untuk MRI hati, dan gadobutrol digunakan untuk mengidentifikasi sel ganas atau sel jinak pada organ hati atau ginjal. Nah, ketiga jenis media kontras tersebut memiliki efek samping yang hampir sama. Di antaranya yaitu ada pusing, mual, sensasi aneh pada indera perasa dan penciuman, gangguan penglihatan, diare, cemas, nyeri dada, takikardi, kejang, hipertensi, ruam, pruritus, nyeri di lokasi penyuntikan, vertigo, mulut kering, peningkatan saliva, menggigil, nyeri punggung, dan nyeri dada. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salahnya mohon maaf. Dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.